Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas prasyarat yang berikutnya untuk mempelajari sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu mengenai pertidaksamaan kuadrat. Kita awali dari bentuk umumnya terlebih dahulu. Jadi untuk bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat adalah Y bintang, ya tanda bintang, AX kuadrat tambah BX tambah dengan C, dengan keterangan bahwa tanda bintang ini diganti tanda pertidaksamaan, ya, bisa kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari ataupun lebih dari. Kemudian syaratnya, ya, untuk pertidaksamaan kuadrat, jadi nilai A ini tuh tidak boleh nol, ya. Kalau nol nanti menjadi pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi syaratnya A-nya nggak boleh nol. Kemudian bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Ini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita perlu menggambarkan grafik, ya, dari Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini masih sama seperti pertidaksamaan linear. Apabila pertidaksamaannya memuat tanda sama dengan, gambar grafiknya itu garisnya utuh. Kalau tidak memuat tanda sama dengan, maka putus-putus, ya, jadi masih sama. Kemudian kita bisa ambil sebuah titik yang tidak dilalui oleh grafik, kemudian ujikan ke pertidaksamaan. Nah, keterangannya juga sama. Kalau mendapat pernyataan yang benar, maka titik tersebut termasuk di dalam DHP. Dan sebaliknya, jika mendapat pernyataan yang salah, maka titik tersebut tidak termasuk di dalam DHP. Dan yang terakhir adalah mengarsir daerah yang bukan DHP. Oke, yang berikutnya ini secara rinci, ya, langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi jelas akan sangat berbeda, ya, dengan langkah menggambar garis. Langkahnya yang pertama adalah kita tentukan dulu arah grafiknya. Nah, keterangannya sebagai berikut. Grafiknya akan terbuka ke atas, jadi arahnya terbuka ke atas jika nilai A-nya lebih dari 0 atau positif. A itu ini, ya, depannya X kuadrat. Kalau positif berarti terbuka ke atas. Sebaliknya akan terbuka ke bawah jika nilai A-nya kurang dari 0 atau negatif. Jadi pertama tentukan dulu arah grafiknya. Yang kedua, menentukan titik potong sumbu X terjadi saat nilai Y-nya sama dengan 0. Ini jika ada, ya, jika ada. Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksakan. Nah, keterangannya begini. Jika D itu diskriminan, ya. Nanti untuk keterangannya D-nya itu apa ada di sini akan kita tuliskan. Jadi jika D-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jika D-nya sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X. Dan jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Nah, jadi syaratnya ini ada titik potong sumbu X itu D-nya lebih dari 0 atau sama dengan 0. Jika D-nya kurang dari 0, maka tidak memotong sumbu X. Nah, nanti tidak punya titik potong sumbu X, ya. Keterangannya, nilai dari diskriminan atau D adalah B kuadrat min 4AC, ya. Jadi D itu B kuadrat min 4. Yang ketiga, tentukan titik potong sumbu Y terjadi saat nilai X-nya sama dengan 0. Ini tidak ada keterangan apa-apa. Yang keempat, yaitu menentukan koordinat titik puncak XP, YP dengan XP-nya ini ditentukan dari min B per 2A. YP-nya adalah min B per 4A, ya. Jadi D-nya ini diskriminan. B kuadrat min 4AC. Yang kelima, hubungkan semua titik yang diperoleh sehingga terbentuk sebuah grafik yang berupa parabola. Mungkin untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, ini, ya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan X kuadrat min X min 6. Jadi untuk penyelesaiannya, langkah pertama adalah kita perlu menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat min X min 6 dengan langkah sebagai berikut. Arah grafiknya ditentukan. Kita lihat dulu, ya. Dari sini dulu. Ini Y sama dengan X kuadrat. Berarti nilai A adalah depannya X kuadrat. Karena nggak ditulis dan positif berarti A-nya 1. B adalah depannya X, yaitu min 1.
C itu konstanta yang tidak ada X-nya, itu min 6. Kita boleh tuliskan seperti ini dulu. Kemudian, karena A-nya 1 lebih dari 0 berarti, maka grafiknya terbuka ke atas. Kemudian yang berikutnya menentukan titik potong sumbu X. Terjadi saat nilai Y-nya 0, jadi Y diganti 0 di sini, X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Istilahnya itu kita lakukan pemfaktoran ini. Ya, di materi SMP ada. Kalau bentuknya sebagai berikut, itu kita tinggal nyari dua bilangan yang dikalikan hasilnya min 6 dan dijumlahkan hasilnya adalah min 1. Nah, bilangan yang memenuhi adalah apa? Ada min 3 dan 2 ya. Maka faktornya adalah X min 3 kali X plus 2 sama dengan 0. Masing-masing disama dengan 0. Maka diperoleh X min 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Jadi nilai X-nya ini tinggal pindah ruas ya. Masing-masing X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Nah, dari sini kita dapatkan ada dua titik potong sumbu X, yaitu titik 3,0 dan min 2,0 yang kemudian akan digambarkan pada koordinat kartesius. Titik potong sumbu X sudah, berarti langkah berikutnya adalah menentukan titik potong sumbu Y saat nilai X-nya 0. Ini lebih mudah ya. X-nya ganti 0, maka dapat Y-nya adalah 0 kuadrat min 0 min 6. Ini yang hitungan dengan 0, hasilnya 0 semua. Jadi tinggal min 6 saja ya, maka diperolehlah titik 0, min 6, kemudian digambarkan di koordinat kartesius. Yang selanjutnya adalah menentukan koordinat titik puncak XP, YP. XP-nya dulu ya, yaitu min B per 2A. Keterangan B sama A-nya tadi sudah dituliskan, jadi tinggal dimasukkan saja. Ini ya, B-nya itu depannya X berarti min 1, jadi negatif dari min 1. A-nya 1, jadi hasil XP-nya adalah setengah. YP-nya adalah min D per 4A. Kita tahu bahwa D adalah B kuadrat min 4AC. Dimasukkan semua nilainya. Seperti ini. Maka dapatlah YP-nya adalah min 25 per 4. Sehingga diperoleh titik setengah, min 25 per 4 yang kemudian akan digambarkan pada koordinat kartesius. Nah, kurang lebih untuk gambarannya seperti ini. Ya, pertama dari koordinat kartesiusnya dulu, kemudian arahnya tadi ke atas. Titik potong sumbu X-nya ada dua. Yang pertama 3,0, yang kedua min 2,0. Kemudian titik potong sumbu Y-nya, kita dapat titik 0, negatif 6. Dan koordinat titik puncaknya adalah, oh ini salah ketik ya, harusnya setengah. Ya. Jadi setengah, min 25 per 4. Sini kira-kira titiknya ya. Ini nanti diralat. Ini ya. Ini negatifnya dihilangkan aja. Nah, dari titik-titik yang diperoleh ini dihubungkan ya sehingga akan terbentuk suatu parabola, istilahnya parabola ya. Seperti ini grafiknya. Kemudian kita ujikan sebuah titik yang tidak terletak pada grafik. Gampangnya kita ambil 0,0. Ujikan keperidaksamaannya, X dan Y diganti 0, maka dapat 0 kurang dari sama dengan min 6. Jelas pernyataan yang salah, maka daerah yang muat 0,0 ini bukan anggota dari DHP, sehingga ditandai dengan arsiran. Sebagai berikut ya. Nah, DHP-nya adalah daerah yang ada di bagian luar grafik. Ini ya, jadi ada luas sekali dan tidak terhingga. Nah, ini juga termasuk DHP. Jadi yang bukan, yang diarsir lah intinya ya, yang merupakan DHP. Nah, kurang lebih begitu untuk langkah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ya. Ini judulnya keliru, harusnya pertidaksamaan kuadrat. Yang menjadi prasyarat untuk mempelajari sistem pertidaksamaan dua variabel. Kita akan lanjutkan ke video yang berikutnya. Terima kasih.